Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat berjumpa kembali bersama Ari di sini. Untuk kali ini saya akan beri judul 7 cara mencegah penularan virus corona varian baru. Kita harus meningkatkan kewaspadaan varian baru virus corona yang mulai bermunculan. Varian baru tersebut antara lain yakni yang pertama varian Alpha atau B.117 yang pertama kali ditemukan di London dan beberapa di bagian Inggris. Kemudian yang kedua adalah varian Beta atau B.1.351 yang pertama kali dideteksi di Afrika Selatan pada awal Oktober 2020. Kemudian yang ketiga adalah varian Delta atau B.1.617.2 yang pertama kali terdeteksi pada Oktober 2020 di India. Ketiga varian baru virus corona ini lebih menular daripada virus yang aslinya. Temuan virus corona varian baru ini diperkirakan akan menyebabkan lonjakan besar dalam kasus COVID-19 di berbagai negara. Untuk mengatasi kondisi ini, siapa saja harus saling bekerja sama mengupayakan langkah-langkah pencegahan penularan virus. Peningkat kemampuan menular virus corona varian baru ini sebenarnya sudah diprediksi sebelumnya. Ini seharusnya tidak mengejutkan karena virus cenderung bermutasi secara teratur. Strain baru diperkirakan memiliki protein lonjakan yang terbuka lebih lama dari aslinya dan memungkinkan dapat memasuki sel manusia lebih efisien sehingga lebih mudah menular. Munculnya virus corona varian baru ini menjadi alasan orang untuk lebih waspada. Berikut ini adalah beberapa cara mencegah penularan virus corona varian baru yang baik dan harus diperhatikan. Yang pertama adalah ikuti langkah pencegahan. Di masa pandemi COVID-19 sekarang ini, siapa saja termasuk orang yang sudah mendapatkan 2 suntikan vaksin harus tetap berwaspada dan mengikuti langkah pencegahan penularan virus corona dengan baik. Ada 3 langkah varian terbaik untuk mencegah varian baru ini. Yang pertama adalah lindungi diri dengan menggunakan pelindung seperti masker, face shield, desinfektan, dan lain sebagainya. Kedua adalah membatasi hubungan, yaitu memastikan hanya orang yang dikenal dan yang dipercaya. Kemudian yang ketiga adalah sebaiknya menggunakan aplikasi pelacakan kontak. Berinteraksi dengan orang dalam komunitas. Jika ada yang terinfeksi, akan mudah melakukan pelacakan. Kemudian yang kedua adalah membatasi lingkaran sosial. Mengurangi jumlah orang dalam lingkaran sosial juga baik dilakukan untuk mencegah resiko penularan virus corona apapun variannya. Hal ini jika gelembung sosial semakin besar akan semakin menyulitkan pelacakan kita jika terjadi sesuatu. Kita adalah makhluk sosial, jadi melakukan isolasi mungkin bukanlah hal yang menyenangkan. Jika Anda harus memutuskan keluar, Anda harus bersama orang-orang yang dipercaya. Kemudian cara yang ketiga adalah membatasi belanja secara langsung. Di tengah situasi pandemi ini, sebaiknya seseorang bersingkat waktu yang dihabiskan untuk berbelanja. Setiap menit yang dihabiskan untuk berbelanja di dalam ruangan meningkatkan resiko Anda. Kemudian yang keempat adalah pikirkan kembali pengaturan kerja dan sekolah. Ketika kita tak memungkinkan melakukan pertemuan secara online dan memerlukan pertemuan secara offline, maka hal yang dilakukan adalah memindahkan pertemuan kerja di luar ruangan. Banyak infeksi didapat melalui kontak kerja atau di dalam ruangan. Jadi pastikan untuk terus menjaga jarak sosial di tempat kerja, memindahkan rapat pertemuan di lain ruangan atau di luar ruangan. Kemudian yang kelima adalah memperhatikan penggunaan masker yang benar. Masker kain mungkin dapat menawarkan perlindungan terhadap virus corona, tetapi hal ini sangat bergantung dari jenis kain, jumlah lapisan kain, dan seberapa cocok masker tersebut oleh masing-masing orang. Sebisa mungkin gunakan masker yang pas dan lebih baik lagi. Kemudian yang keenam adalah sering mencuci tangan. Kita direkomendasikan akan memperhatikan kebersihan yang baik dengan sering mencuci tangan dengan sabun setidaknya 20 detik. Jika tidak, Anda bisa menggunakan hand sanitizer dengan kandungan alkohol setidaknya 60%. Mengingat virus corona varian baru mungkin lebih menular, aktivitas seperti menyentuh kartu kredit atau benda-benda di umum menjadi lebih beresiko. Simpanlah sebotol kecil pembersih agar Anda dapat segera menggunakannya setelah melakukan kegiatan lain. Kemudian yang ketujuh adalah vaksinasi.
Vaksin mengkodekan sejumlah protein lonjakan sehingga adanya mutasi seharusnya tidak membatasi efektivitas vaksin. Vaksin yang pasti sangat penting untuk memperlambat penyebaran virus dan mengurangi keparahan penyakit. Oke pemirsa, itu tadi 7 cara pencegahan penularan COVID-19. Jangan lupa like, share, dan subscribe-nya. Dan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.